Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Anagris Prasadi dengan NPM 201000108. Saya dari kelas Hukum Penitensiar 03 dengan dosen pengampu Ibu Hesti Septianita SHMH. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi hukum pidana dan sifat subsidiar hukum pidana. Selamat menyaksikan. Dalam negara hukum, seluruh warga negara diatur dengan aturan-aturan yang mengikat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar untuk mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman pidana bagi seseorang yang melakukannya. Fungsi hukum pidana. Menurut Sudarto, hukum pidana mempunyai dua fungsi. Yang pertama, fungsi umum hukum pidana, yaitu untuk mengatur kehidupan bermasyarakat atau untuk menata kehidupan manusia dalam bermasyarakat, yaitu untuk menciptakan kenyamanan dalam hidup di lingkungan masyarakat, serta untuk menciptakan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat, agar tata kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Yang kedua, fungsi khusus hukum pidana yaitu untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum dari perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi atau hukuman yang berupa pidana yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan yang sifatnya lebih tajam daripada hukum-hukum yang lainnya, atau untuk memberikan aturan-aturan untuk melindungi pihak yang telah dirugikan. Mengenai kepentingan hukum yang dilindungi, bukan hanya kepentingan individu saja, melainkan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara. Dalam hal ini, hukum pidana digunakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum. Namun, jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya, justru mengenakan perlukaan kepentingan atau benda hukum si pelanggar. Seseorang yang sudah melanggar norma atau melakukan kejahatan yang merugikan kepentingan hukum atau hak yang ada dalam seseorang yang lainnya, tentunya akan diberi sanksi yang berat pula. Kepentingan hukum individu yang harus dilindungi yaitu nyawa, tubuh, harta benda, serta kehormatan seseorang. Adapun menurut Adam Chowi, hukum pidana sebagai hukum publik berfungsi untuk yang pertama, melindungi kepentingan hukum dari perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut. Adapun kepentingan yang harus dilindungi adalah kepentingan hukum perorangan, masyarakat, dan negara. Sebagai hukum publik, hubungan hukum yang diatur dalam hukum pidana lebih menitikberatkan kepada kepentingan-kepentingan umum. Adapun mengenai kepentingan hukum yang harus dilindungi, ada 3. Yang pertama, kepentingan hukum perorangan, misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup, nyawa, lalu kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum atas hak milik benda, dan yang lainnya. 2. Kepentingan hukum masyarakat, misalnya kepentingan hukum terhadap ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas, dan lain-lain. 3. Kepentingan hukum negara, misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, serta kepentingan hukum terhadap martabat wakil negara, kepala negara, dan lain-lain. 2. Fungsi untuk memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum. Dalam mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi, negara tentunya mempunyai hak untuk menjatuhi pidana terhadap perbuatan yang menyerang kepentingan hukum manusia, dan diatur di dalam hukum pidana itu sendiri agar negara dapat melaksanakan fungsi menegakkan dan melindungi kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana. 3. Fungsi untuk mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum. Sebagaimana sudah diketahui, bahwa negara sudah diberikan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana untuk mempertahankan kepentingan hukum sebaik-baiknya. Tetapi, kekuasaan itu juga perlu dibatasi agar negara tidak sewenang-wenang.
pengakuan hak dan kewajiban negara dengan sebaik-baiknya dalam rangka negara menjalankan fungsinya untuk mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi secara umum dapat disebut mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban hukum masyarakat, dan itu menjadi wajib. Adanya KUHP dan KUHAP sebagai hukum pidana material dan formil dalam rangka mempertahankan kepentingan hukum masyarakat yang dilindungi pada sisi tersebut sebagai alat untuk melakukan tindakan hukum oleh negara apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Contoh, misalnya ketika seseorang membunuh dikenakan pasal 338 KUHP, negara tidak boleh menghukum melebihi ancaman hukuman 15 tahun. Begitu juga ketika negara menahan seseorang, maka ada batas masa penahanannya. Jika ketentuan di atas itu dilanggar, maka negara sudah sewenang-wenang. Dengan demikian, masyarakat sendiri pun yang akan dirugikan. Lalu berkenaan dengan perlindungan masyarakat dari kejahatan. Fungsi hukum pidana ada dua. Yang pertama, fungsi primer, yaitu sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional atau sebagai bagian dari politik kriminal. Dua, fungsi sekunder, yaitu sebagai sarana pengaturan kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau secara dibuat oleh negara dengan alat dan perlengkapannya. Sifat subsidiar hukum pidana. Subsidiar dalam istilah hukum sendiri merujuk kepada pengganti, yaitu pengganti apabila hal pokok tidak terjadi. Misalnya, seperti hukuman kurungan sebagai pengganti dari hukuman denda apabila terpidana tidak mampu membayar denda tersebut. Jadi, dapat diartikan sebagai hukuman lain atau pengganti apabila hukuman pertama tidak bisa dipenuhi oleh terpidana. Hukum pidana dalam hal sebagai alat kontrol sosial memiliki sifat subsidiar atau bersifat pengganti, yang mana hukum pidana berlaku atau dipergunakan apabila usaha-usaha melalui hukum pidana dianggap kurang memadai, maka baru digunakanlah hukum pidana. Berkaitan dengan sifat subsidiar hukum pidana, mestinya tidak hanya dapat ditonjolkan dalam jenis hukum pidana tertentu atau untuk jenis tindak pidana tertentu saja, tetapi juga dapat digunakan dalam setiap jenis tindak pidana. Karenanya, jenis sanksi lain agaknya perlu dipertimbangkan sebagai bentuk dari adanya pelanggaran dari pidana. Hukum pidana yang memiliki sifat subsidiar juga sering disebut dengan ultimum remedium, yang artinya hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum lain dianggap tidak berhasil atau tidak dapat efektif untuk digunakan. Idealnya, sepanjang pergaulan hidup masyarakat, sepanjang hubungan masyarakat masih efektif diatur dengan menggunakan hukum lain di luar hukum pidana, maka mestinya tidak perlu menggunakan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana dalam sifat subsidiarnya yang berkaitan dengan ultimum remedium didasarkan pada kenyataan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang memuat sanksi paling keras atau paling kejam dibandingkan dengan hukum yang lainnya. Dalam ultimum remedium, kaitannya dengan sifat subsidiar hukum pidana ini mensyaratkan adanya terlebih dahulu pemberian sanksi lain sebelum digunakannya sarana hukum pidana. Persoalan hukum pidana terkait ultimatum remedium ini perlu dikaji lebih lanjut lagi, terutama mengenai penerapannya di dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim serta perkembangannya saat ini. Lalu, kaitannya dengan dakwaan di dalam hukum pidana, ada yang namanya dakwaan yang bersifat subsidiar. Artinya, bentuk dakwaan ini digunakan jika ada satu tindak pidana menyentuh beberapa ketentuan pidana lain, tetapi belum pasti atau belum yakin kualifikasi dan ketentuan pidana apa yang telah tepat bisa dibuktikan. Sekian penjelasan dari saya mengenai fungsi hukum pidana dan sifat subsidiar hukum pidana. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.